warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Allah Akbar luar biasa, tetap semangat, senyum ceria, Allah Akbar luar biasa. Luar biasa semangat. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita semua. Dan sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Ketua kelas silahkan siapkan teman-temannya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ambil absen dulu ya, Nak. Adi? Gak ada. Adis? Adit? Afri? Asifa? Alia? Ando? April? Bagus? Chelsea? Dava? Dio? Fatul? Intan? Kenzo? Mita? Nabila? Rido? Rizky? Sakila? Ria? Arum? Yatin? Yoza? Hari ini banyak teman yang gak hadir ya. Ada yang tahu kenapa teman-temannya gak hadir hari ini? Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang ada urusan keluarga. Untuk teman kita yang sakit, kita sama-sama doakan semoga teman kita lekas sembuh. Hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Sebelumnya anak-anak pernah dengar nggak apa sih kecerdasan artifisial? Sudah pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Belum. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa kodenya, Nak? Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa coding minggu lalu? Yang minggu lalu, Nak? Ayo, siapa yang ingat kemarin? Apa yang kita pelajari minggu sebelumnya? Di pertemuan pertama kita waktu membuat apa kemarin? Ingat tidak apa kita belajar minggu kemarin? Tentang apa? Ayo, yang ingat tentang belajar berpikir. Belajar berpikir apa kemarin? Dan pemecahan masalah. Hah? Berpikir dan pemecahan masalah. Berpikir komputasional, itu untuk memecahkan masalah. Ada yang masih ingat apa langkah utama berpikir komputasional kemarin? Apa? Yang keras, Nak? Ayo siapa yang bisa? 4 langkah utama berpikir komputasional
itu. Minggu ini, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Tujuan dari pembelajaran ini supaya anak-anak bisa membedakan mana yang kecerdasan artifisial dan mana yang bukan kecerdasan artifisial. Tadi aku bertanya, ada yang tahu nggak kecerdasan artifisial itu apa kira-kira? Belum tahu? Kira-kira pernah nggak ya anak-anak menggunakan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, asisten suara. Pernah nggak anak-anak pakai asisten suara? Tahu nggak apa sih asisten suara? Di HP, nah kita. Biasanya kalau di HP, kamu mau mencari sesuatu di Google, bisa nggak kamu ketik suara? Halo Google, tolong carikan apa? Itu namanya asisten suara. Yang kedua, terjemahan bahasa online. Misalkan kamu ada bahasa Inggris nih, anak-anak nggak tahu apa arti dari bahasa Inggris. Kamu cari, gimana caranya? Di Google, pakai Google Translate untuk mencari arti dari bahasa Inggris tersebut. Yang ketiga, Face ID, pengenalan wajah. Tahu pernah pakai nggak pengenalan wajah? Di mana biasanya pengenalan wajah? Di WhatsApp ya, apa? Di HP ya. Ada nggak yang kunci HP anak-anak pakai pengenalan wajah? Kalau mau buka HP-nya, kuncinya pakai pengenalan wajah. Ada nggak? Ada kan? Kunci di HP biasanya pakai pengenalan wajah. Kadang pakai pola, kadang pakai sandi. Yang terakhir, rekomendasi pemutar video online. Ada yang tahu kira-kira apa video online? Pemutar video online apa? Yang setiap hari anak tonton. Ayo, pemutar video online TikTok. Selain TikTok apa sih yang biasanya apa? YouTube, pintar. YouTube itu adalah rekomendasi video online. Semua ini nak, dari empat ini, asisten suara, terjemah online, pengenalan wajah, memutar video online video, itu semua termasuk dalam kecerdasan artifisial. Jadi tanpa sadar, sebenarnya anak-anak sudah menggunakan itu setiap hari, tapi belum tahu kalau itu ternyata kecerdasan artifisial.
A5. I mengambil alih dunia. Ya. A5 Mbak. 5 kan? Ya. 3 udah. Robot-robot melawan dan Ingat terus. Nah, anak-anak saksikan video tentang AI. menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyaramin itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, nggak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak baru. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang sudah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu mempelajari dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran.
Dan seperti biasa, terima kasih. Itu tadi tentang AI. Dari video yang sudah ditonton tadi, kira-kira menurut anak-anak apa sih AI itu? Seperti apa saja sih yang termasuk AI? Kita main tebak-tebakan nih. Kira-kira ini termasuk AI apa enggak? Saklar lampu termasuk AI apa enggak? Ya. Komuter, rekomendasi pemutar video online termasuk AI atau bukan? Yang keras suaranya? Ya. Kalkulator? Iya atau tidak? Ayo, iya atau tidak? Kalkulator tidak termasuk AI. Kipas angin? Ya. Mobil tanpa sopir? Termasuk AI. Nah, kira-kira menurut anak-anak apa sih sebenarnya kegunaan AI dalam kehidupan sehari-hari manusia? Angkat tangan yang berani. Yang keras suaranya apa? Apa sih kegunaan AI dalam kehidupan sehari-hari? Untuk membantu mempermudah kegiatan manusia, tapi kita tidak boleh terlena dengan adanya AI. Kalau kita abai, kita terlalu enak sama AI, nanti lama-lama kita yang akan tergantikan dengan AI. Secerdas apapun AI, masih lebih cerdas manusia, karena AI itu harus membutuhkan perintah dari manusia. Misalkan kita mau nonton YouTube nih, bisa nggak sih tiba-tiba YouTube itu menampilkan video yang anak-anak mau tanpa anak-anak meminta terlebih dahulu? Misalkan anak-anak mau nonton Upin Ipin nih, Upin Ipin yang judulnya bermain ke rumah opa, ke rumah Tondala misalnya. Bisa nggak dia langsung muncul video itu tanpa anak-anak bersuara dulu, tanpa anak-anak ketik? Bisa? Enggak. Dia memang ada video yang sudah muncul di YouTube, tapi videonya belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau. Kita harus sebutkan dulu. Dia hanya membantu kita mempermudah pekerjaan kita. Nah, ini dia pengertian dari kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan AI. Adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir seperti manusia. Dia dibuat supaya bisa berpikir layaknya manusia. Ya. Kecerdasan artifisial tidak bisa bekerja jika tidak mempunyai data. Semakin banyak data, maka semakin akurat jawaban-jawaban yang akan disediakan. Cara kecerdasan artifisial bekerja adalah membaca pola dan mampu membuat prediksi. Jadi AI itu harus kita berikan instruksi. Semakin banyak kita memberikan instruksi, semakin banyak kita memberikan arahan, maka hasil yang keluar akan lebih bagus, lebih baik. Tapi kalau kita memberikan informasinya sedikit-sedikit, apa yang didapatkan juga sedikit-sedikit. Bisa jadi apa yang didapatkan juga berita yang tidak benar, hal yang tidak benar kalau kita memberikan informasinya tidak benar. Sekarang ibu ada games. Kita akan bermain game AI. Ceritanya ini ada tong sampah yang menggunakan AI.
permainan ini dikenalkan sebuah tong sampah AI. Tapi yang mengendalikan tetap siapa? Yang mengendalikan siapa nak? Manusia. AI ini diperintahkan untuk mengenali mana yang ikan. Kalau kita tidak memberikan petunjuk mana yang ikan, mana yang bukan ikan, tahu tidak dia? Tidak, dia tidak akan tahu mana sih ini yang ikan, mana yang ini tidak ikan. Coba ada yang berani maju ke depan bantu ibu untuk memilah mana ikan, mana yang bukan ikan? Siapa yang berani angkat tangan maju ke depan? Rido berani? Ayo, Dava, ya Dava. Dava pilih nih, mana yang AI, mana yang bukan AI. Nanti Dava. Iya, Dava di sana. Apakah ini ikan? Iya atau bukan? Gambar yang ini. Ini nih. Ikan apa bukan ikan? Bukan. Sebelahnya? Ya. Sebelahnya lagi? Sebelahnya? Tidak. Sebelahnya? Sebelahnya ini? Tidak. Terus? Ini? Ya. Ini? Oke. Terima kasih Dava. Silakan dulu. Sekarang kalau seandainya nih ibu salah memberikan informasi, ibu masukkan gambar ini sebagai ikan, apakah akan diterima sama AI? Diterima apa tidak? Diterima, nak. Dia akan tetap menerima, ya, karena dia tidak tahu kalau kita tidak memberikan informasi yang benar, dia akan terima aja tuh apa yang kita berikan. Nih, misalkan ibu pilih ini sebagai ikan, dia akan tetap menerimanya. Masukkan semuanya sebagai ikan. Padahal ada beberapa barang yang bukan ikan. Ya. Karena AI itu menerima semua informasi yang kita berikan. Walaupun informasi itu benar atau tidak, dia akan terima dulu nih. Nah, itulah yang membedakan manusia dengan AI. Kalau kita manusia, kita punya rasa empati, punya rasa bisa membedakan ini salah, ini benar. Kalau AI nggak bisa, dia menerima semua informasi yang masuk tanpa membedakannya. Jadi ketika kita menggunakan AI, harus banyak-banyak informasi yang kita berikan. Semakin banyak informasi yang kita berikan, dia akan menghasilkan yang lebih bagus. Nah, ini kita lihat. Nanti setelah ini kita akan tahu. Tuh. Dia akan tetap memberikan tanda beberapa barang tadi termasuk AI, karena kita memasukkannya dia sebagai AI. Dia sebagai ikan, padahal ada beberapa barang yang kita masukkan dia bukan ikan, tapi dia mengenalinya sebagai ikan karena tadi kita masukkannya dia ikan, padahal bukan. Ya. Nah, ada beberapa barang yang ada di dalamnya. Ini barang-barang yang ada di dalam tong sampah AI ini. Ada yang AI, ada yang bukan. Tapi ada yang dikenali sama AI tadi bahwa dia ikan, karena informasi yang kita berikan terhadap dia barang itu ikan, padahal bukan.
beberapa informasi yang salah tuh. Kalau ini tadi kita masukkan ada yang salah nggak? Tidak, kita lihat hasilnya. Setelah kita masukkan semua benda yang menurut AI benar, apakah hasilnya akan benar semua? Ada yang salah dari video ini tadi? Ada. Apa yang salah? Gambar apa tadi yang terdeteksi dia berada di dalam air? Ada gambar apa yang terdeteksi dia ada di dalam air? Padahal seharusnya dia tidak dalam air. Ada gambar boneka, ada gambar botol tadi termasuk dalam air, seharusnya dia nggak masuk, ya. Setelah kita masukkan dengan benar pun masih ada kemungkinan AI itu salah, ya. Kita akan menggunakan AI untuk mendeteksi warna atau bentuk. Kira-kira anak-anak mau warna apa yang dideteksi sama AI? Warna apa? Blue. Blue itu warna apa? Biru. Oke. Siapa yang berani maju untuk memilih? Ya. Nah, coba Rido pilih mana yang warna biru atau yang tidak? Oke, sudah. Kita beri tepuk tangan dari Rido. Sekarang kita cek nih apa yang dipilih Rido tadi, kira-kira ada nggak ya yang salah sama AI di deteksinya? Perhatikan, adakah nanti yang salah dideteksi oleh AI? Masih ada yang salah? Masih ada satu tadi yang salah. Dia warnanya ungu, tapi tetap terbaca biru. Kenapa? Ungu terbaca juga biru. Kira-kira tahu nggak kenapa, nak? Kenapa? Yang terasa kenapa, nak? Mirip, pintar. Biru dan ungu tadi warnanya hampir mirip. Jadi AI-nya bingung. Ini masuk biru apa enggak ya? Saya masukkan aja deh ke biru karena warnanya hampir mirip. Itulah AI, nak. Jadi kita kalau mau menggunakan AI kita harus menggunakannya tuh memberikan instruksinya sejelas mungkin
yang menyenangkan ya, misalkan ibu pilih menyenangkan. Siapa yang berani maju untuk memilih mana sih ekspresi ikan ini yang menyenangkan? Ayo, cewek deh, tadi udah cowok 2 kali ya. Cewek siapa yang berani maju? Siva? Kamu maju mana? Sakila? Cewek nggak ada berani. Ayo Fatul. Fatul pilih nih, mana ekspresi ikan yang fun? Fun itu apa? Senang, ceria, itu fun. Dari ekspresinya ikan ini, mana yang kira-kira menyenangkan, mana yang enggak? Fatul pilih. Buat sampai 20 ekspresi. Fatul, itu udah 13. 7 lagi. Sudah berarti. Kita beri tepuk tangan untuk Fatul dulu. Kira-kira kalau menurut anak-anak, ekspresi fun yang menyenangkan itu yang seperti apa? Senyum, terus tertawa, ya. Senyum, tertawa, senyum lebar, senyum gak lebar. Pokoknya ekspresi senyum itu pasti fun. Kita cek. Apakah AI ini bisa mendeteksi dengan benar? Oke, sudah benar semua atau ada yang salah tadi? Ada yang salah ekspresi ketika senyum lebar sama yang membuka mulut dengan ekspresi marah. Kenapa? Ini salah deteksi kenapa? Kenapa? Karena ekspresinya masih mirip. Dia sama-sama membuka mulut lebar. Yang satu buka mulut lebar karena marah nih, karena jengkel. Yang satu karena tertawa yang senang. Ya, itulah AI. Jadi dia masih bisa melakukan beberapa hal yang salah walaupun kita sudah memberikan informasi yang benar. Tapi harus detail biar hasil yang ditampilkan juga sesuai dengan yang kita inginkan. Kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari tadi, sudah ada video, sudah bermain game tong sampah ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari apa yang kita pelajari hari ini? Apa kesimpulannya dari AI atau kecerdasan artifisial? Apa, Bri? Apa Kenzo? Apa? Kesimpulannya apa? Apa? AI berbeda dengan manusia. Tadi di awal di video kita sudah dengarkan tuh. Ada yang bilang bahkan AI itu kemungkinan besar lebih cerdas dari manusia. Padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu. Masih manusia yang memegang kendali dari sebuah AI. Tapi kita tidak boleh, apa katanya tadi, tidak boleh apa? Tidak boleh terlena supaya kita tidak kalah oleh kemajuan AI. Karena semakin lama akan semakin berkembang.
pengetahuan, teknologi itu akan semakin berkembang. Nah ya, ya untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang lebih menarik. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum itu kita tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Jadi kita sudah bisa belajar tentang apa sih kecerdasan artifisial ya. Jadi kalau anak-anak nanti di rumah bisa nih mulai membedakan, oh ternyata selama ini saya sudah pakai AI loh, jadi saya harus bisa menggunakannya dengan lebih baik lagi. Ya, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.